Tadi ternyata aku baru sadar ketika sudah melakukannya beberapa bulan ini, yaitu the power of habit. Ketika kita sudah melakukan sesuatu secara terus-menerus, badan kita tuh udah terprogram untuk hal tersebut, makanya dia akan minta, badannya akan minta atau akan nagih gitu. Welcome back to another episode of Steri Talk. Hari ini kita akan bahas tentang the power of habit. Tentunya teman-teman tahu ya, semua dalam kehidupan kita itu adalah tentang pattern atau habitnya kita. Kalau kita punya habit yang bagus, ya hasilnya tentu bagus. Kalau kita punya habit yang kurang bagus, tentu hasilnya juga kurang bagus. Dan aku senang banget hari ini untuk introduce, aku manggilnya apa ya? Bayi, Ai aja atau Kinci, boleh semuanya saja untuk Kak Dewi, bebas. Jadi thank you banget Ai udah joining Story Talk kita hari ini. Aku seneng banget bisa to be with you today. Nah, jadi aku ngikutin nih Ai ceritanya kamu. Jadi selama pandemik ini you have a new habit ceritanya ya. Mungkin boleh ceritain sedikit. Sebenarnya dari awal tahun ini aku mau cerita sedikit juga. Jadi awal tahun ini kira-kira akhir bulan Januari gitu ya, aku itu meniatkan diri untuk aku mau lose weight nih, karena setelah aku hamil dan melahirkan kira-kira 3 tahun yang lalu, sebenarnya udah lama banget. Itu aku belum pernah kayak benar-benar melakukan usaha yang berdasarkan niat yang teguh untuk lose weight gitu, ceritanya gitu. Dan aku juga selama 3 tahun ini, walaupun makannya juga dijaga, nggak makan yang wah bablas jorok-jorok banget gitu, enggak, karena memang healthy food itu adalah passionku juga. Tapi aku tuh memang kalau dari sisi gerak, olahraga itu aku jauh, kebetulan kurang kuat imannya di situ gitu kan. Jadi dari akhir Januari itu aku mulailah. Jadi awalnya itu Kak, kalau boleh cerita, jadi tahun lalu aku pernah sih beberapa kali ikut coba kelas-kelas gitu ya, kayak setelah vakum lama terus aku langsung coba Zumba atau langsung coba aku lupa apalah gitu ya, kelas baru gitu, olahraga yang baru. Nah habis itu aku capek banget. Habis itu aku kayak merasa, aduh ngos-ngosan nih, aduh gue udah gak sekuat dulu nih, loyo gitu, beda sama stamina-nya 3 tahun yang lalu. Nah dari situ aku sadar ketika aku lihat ke belakang, itu karena aku sudah labeli diriku sendiri, oh aku nih udah beda nih stamina-nya sama 3 tahun yang lalu. Padahal sebenarnya itu karena habitnya itu belum belum ditata ulang lagi nih gitu, badannya belum terbiasa. Jadi waktu akhir Januari itu aku mulailah dengan aku ke dokter gizi pada waktu itu, walaupun pada akhirnya kita tidak bersama lagi karena tidak cocok secara prinsip kayak pacaran ya. Tapi habis itu mohon maaf ada suara-suara. Jadi tapi habis itu aku jadi dapat pencerahan untuk aku disuruh jalan kaki setiap hari selama 30 menit, tidak boleh berhenti. Terus jalannya tuh harus mindful, harus pelan-pelan gitu. Kan aku sebel ya, sebagai orang yang kebiasa melakukan apa macam-macam gitu ya. Aku biasanya kalau memang aku jarang gerak, tapi kalau sekalinya gerak mungkin aku kayak melompat dari MRT ke mana gitu kan. Nah jadi nggak biasa nih jalan kaki gitu selama 30 menit, aduh bosan banget gitu ya. Tapi habis itu aku jalanin jalan pagi, dan ternyata dari jalan pagi itu aku dapat banyak manfaat yang lain selain jalan paginya sendiri gitu ya. Bahwa ternyata aku tuh sadar aku tuh jarang sekali kena sinar matahari pagi selama ini. Jarang banget. Karena biasa kalau pagi-pagi aku di rumah aja bikin konten ngapain gitu. Aku jarang benar-benar berjemur gitu kan. Nah, udah gitu aku biasain tuh jalan pagi saat yang sama juga. Jadi jalan kaki mindful itu maksudnya
Gimana tuh kayak? Jadi jalannya tuh nggak boleh jalan cepet gitu loh, nggak, jalannya tuh harus kayak pelan-pelan. Di saat yang sama aku juga bukan berkenalan dengan meditasi lewat teman-teman aku yang diperkenalkan sama Helga gitu. Helga Bergrins gitu kan. Nah disitulah aku jadi merasa jadi lebih sadar lagi gitu dalam setiap gerakan yang aku lakukan. Aku jadi sadar, dan aku jadi sadar bahwa selama ini ternyata aku tuh kayak robot ya. Pantesan disuruh zumba sekali udah langsung kayak nggak kuat, karena badannya memang belum terbiasa bergerak dengan mindful gitu ya. Badannya belum terbiasa bergerak untuk diri sendiri. Biasanya bergeraknya untuk orang lain, karena saya mau meeting di sana, jadi saya harus bergerak. Karena saya mau nyiapin konten, saya harus bergerak. Saya mau ke anak saya harus bergerak. Tapi saya belum pernah benar-benar meluangkan waktu untuk bergerak untuk diri sendiri. Nah ternyata setelah rutin dijalanin gitu ya, jalan pagi itu, terus ditambah lagi semangat dari aku lihat juga beberapa teman lagi pada semangatnya mengejar 10,000 steps a day gitu ya. Terus aku jadi bisa nih ternyata bisa bernyali untuk nyobain olahraga-olahraga yang dulu aku tinggalkan. Kayak awalnya aku cobain deh Zumba, kuat nggak ya? Oh hari ini ternyata kuat deh 30 menit gitu. Minggu depan coba lagi, ternyata kuat 45 menit. Lalu dari Zumba itu coba olahraga-olahraga lainnya. Memang bonusnya alhamdulillah weight loss-nya terjadi, tapi bonus yang selain weight loss-nya itu banyak banget. Dan itu dimulai dari hal paling kecil, the power of habit gitu. Itu Kak ceritanya. Maaf panjang. Jadi no, it's great. Jadi awalnya itu gimana cara bikin diri untuk komit? Karena kan banyak nih orang yang mau aku mau jalan 10.000 langkah per hari. Mungkin hari pertama masih semangat, tadi kan udah Nah itu gimana tuh? Ini aku mau sharing juga karena aku juga masih sangat belajar. Menurutku yang namanya keimanan dalam hal apapun itu memang naik turun, pasti. Pasti. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mungkin harus cari tahu apa yang membuat kita happy dulu dari kegiatan itu. Nanti kalau kita udah tahu apa yang bikin kita happy dari kegiatan itu, contoh ya, misalkan jalan pagi gitu ya. Kita harus nemu celahnya dari diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang bikin saya happy untuk melakukan ini? Sedikit cerita dari aku yang aku belum pernah ceritakan dimanapun, di sosial media aku juga belum pernah. Apa sih sebenarnya? Kan kadang-kadang ada hari-hari dimana aduh males banget gitu kan. Iya. Gimana cara supaya tetap semangat jalan pagi? Karena aku tahu kalau aku nggak kena matahari pagi seharian nanti kayak energinya itu tidak mengalir gitu. Jadi memang harus kena matahari pagi dan jalan di pagi hari gitu kalau buatku. Nah, aku tuh senang banget sama Disneyland sebenarnya. Aku tuh senang banget. Dan ada musik-musik di YouTube itu musik-musik yang menjadi soundtrack kalau kita ke Disneyland. Kan itu kan ada kayak apa sih namanya, arena-arenanya. Per arenanya itu ada playlistnya. Jadi kalau misalkan ngedengerin itu Pak udah langsung kayak ingatannya itu langsung teringat deh gitu. Ini di Main Street USA ini emang musiknya kayak begini banget gitu, karena tiap daerah itu kan beda-beda musiknya. Jadi kalau aku tuh dari musik, aku dengerin si musik Disneyland itu sambil jalan pagi gitu kan, jadi moodnya langsung uplifting naik. Mungkin teman-teman yang lainnya ada cara-cara lain, kayak misalkan mungkin cari olahraga, misalkan mau olahraga yang kamu suka gitu. Mungkin teman-teman yang pengen bikin habit baru di makan sehat gitu ya. Kamu pengen mulai makan sehat, apa sih yang kamu suka dari makanan sehat itu? Oh Mbak, aku tuh sukanya sebenarnya buah-buahan. Tapi aku tuh nggak bisa makan salad. Kita mungkin bisa bikin salad yang pakai buah kesukaan kamu. Jadi pertamanya kita mulai dulu dengan hati
gembira dulu karena udah ngeliat, udah merasakan sesuatu yang kita suka. Terus yang kedua, kalau kita udah ngelakuin sesuatu, nanti kita akan ketemu deh sama orang-orang yang juga punya kesukaan yang sama kayak kita. Atau kalau aku geret satu rumah ini untuk ikutan jalan pagi juga sama kayak aku. Jadi awalnya kan aku doang nih sendiri gitu kan. Terus yang aku lakukan gimana ya? Akhirnya aku beliin orang-orang rumah aku jam satu-satu supaya mereka mau jalan. Ya, jadi dapat lihat dia udah berapa step gitu ya. Jadi kalau aku malas gitu, aku tanya suami aku, kamu udah berapa? Oh, aku udah 7.000. Hah, udah 7.000? Gitu. Jadi kayak aku jangan malas gitu. Terus tadi tuh adik aku juga gitu. Positifnya adalah kalau kita bersama dengan community yang sama-sama punya tujuan yang sama, kita akan kegeret, kita lagi males pun ngelihat mereka semangat, kita akan kegeret untuk semangat gitu. Jadi yang pertama tadi kalau aku rekap itu harus nemu hal yang bikin happy. Terus yang kedua itu adalah community, dan yang ketiga nih balik lagi ke niat awalnya apa. Kalau kita udah punya satu niat yang kita yakini sekali gitu ya, kita bisa pegang itu, tulis itu. Nanti kalau misalkan kita lagi lemas-lemas loyo atau godaan, kita bisa baca lagi, terus kita ingat-ingat lagi supaya niatnya kuat lagi gitu. Nah, kalau yang aku belajar, jadi itu ini dapat dari Tony Robbins. Dia itu selalu bilang kalau manusia itu punya 6 basic human needs. Asalkan 3 dari 6 itu ke-fulfill, artinya kepenuhi kebutuhannya, itu akan menjadi addiction. Jadi kalau orang ada addiction, pasti 3 dari ke-6 kebutuhannya itu terfulfill gitu. Nah, jadi kayak misalkan, aku jadi pas kamu ngomong gini, aku jadi keinget yang dia ngomong gitu loh. Soalnya kayak contohnya, I remember kayak suamiku pas mau mulai nge-gym juga ya gitu deh, bertahun-tahun ngomong akhir tahun biasanya kan, tahun depan aku akan mulai hidup baru, aku akan nge-gym turunin 10 kilo, tapi gitu tahun depan bablas sampai setahun lagi. Nah akhirnya satu tahun depan ini ceritanya dia beneran loh, dia bilang besok aku akan mulai nge-gym. Beneran, dan sampai sekarang dia masih nge-gym terus rutin, sampai sekarang udah 2 tahunan kayaknya. Nah terus aku jadi mulai perhatiin kan, kok dia bisa ya, aku mau belum mulai nih, kok dia bisa ya gitu. Terus aku mulai perhatikan, needs-nya apa aja sih yang terpenuhi. Nah suamiku itu sangat punya kebutuhan untuk misalkan tadi kayak community gitu. Jadi dia senang olahraga di tempat yang banyak orang karena jadi kenal banyak teman, ya kan. Awalnya dia panggil temennya untuk bantuin tuh trainingin dong gitu. Jadi temennya bantuin. Jadi kan udah ada temen lah at least yang pergi bareng dia gitu. Terus lama-kelamaan karena setiap hari rutin kan jadi kenal nih teman-teman anak-anak gym yang lain. Jadinya setiap hari datang kayak ada komunitasnya lah istilahnya di sana. Nah itu jadi love and connection itu salah satu basic human needs, adalah the need for love and connection sama orang. Terus begitu dia juga ada kebutuhan human needs yang namanya certainty. Certainty itu adalah kita ada keyakinan bahwa apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi dia tahu di saat dia olahraga dia akan berasa feel good, dia akan certain, dia berasa keringetan. Jadi itu semua kan akan terjadi, dia tahu, dia bisa prediksikan di sebelum-sebelumnya. Jadi dia ada feeling certainty-nya itu dapat, dan menjadi rutin kan, jadi udah tahu kan jam segini aku harus ngapain. Itu juga menjadi certainty-nya. Terus dia juga mendapatkan growth karena kan ya berapa bulan turun sekilo, turun 2 kilo, tadinya bisa angkat 5 kilo, jadi 10 kilo, jadi 15 kilo, ya kan ada perkembangannya, growth ya kan, jadi dapat juga. Significance itu juga salah satu human needs. Nah itu juga dapat, karena kalau di gym kan anak-anak ini biasa lah, lu udah bisa bench press berapa? Misalkan 100 nih, wah gue udah bisa 120 gitu kan, jadi dapat significance-nya juga. Jadi dia malah dapat 4 human needs dari 6 itu terfulfill dari dia nge-gym. Akhirnya sampai sekarang udah 2 tahun lebih dia gak pernah putus ya gitu. Jadi pas kamu konsisten, even pas lagi pandemi pun juga dia sedih sih dia nggak bisa nge-gym, tapi dia cari cara untuk melakukannya gitu loh, karena
udah menjadi mungkin addiction, tapi this kind of ya good addiction lah ya, habit yang baik gitu istilahnya. Jadi pas tadi kamu ngomong gitu kayak iya juga sih, bener juga sih, aku jadi keinget ke sananya. Jadi for you mungkin ada love and connection karena di bawah satu rumah, ya kan, itu semuanya. Terus ada tentunya progress, feeling better and better and better. Ada feeling of certainty-nya karena feel good at the moment, lebih mindful, lebih tahu, lebih apa. Jadi itu minimal udah 3 needs yang terfulfill gitu. Jadi kayaknya that's why I think habit ini tuh bisa sustainable lah istilahnya gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya setelah udah berjalan, ini udah berapa lama ya Iya? 2 bulan, 3 bulan? Aku berarti dari, kan aku dari Januari akhir tuh baru memulainya. Wow, Tapi udah 6 bulan? pokoknya dari awal pandemi Maret itu sih sampai sekarang, dan itu tapi aku juga pelan-pelan belajar. Jadi awalnya tuh olahraganya dance doang, abis jalan pagi gitu, jalan paginya biasanya 20 menit, terus dance doang gitu, kayak 15 menit deh gitu, olahraga 15 menit. Terus lama-lama sekarang udah bisa sih kayak jalan paginya 45 menit di pagi hari sama di sore juga gitu. Wah. Lalu rasanya gimana, impact atau efek-efek dari habit baru ini? Efek dari habit baru yang pertama adalah aku jadi sadar bahwa selama ini aku tuh nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Walaupun kadang-kadang aku pergi ke event atau masak gitu ya, yang sendiri juga. Tapi kalau tujuannya itu nggak di-set, aku mau melakukan ini untuk diriku sendiri kok gitu. Tujuanku ternyata selama ini aku kerja untuk keluarga, aku masak-masakin buat anakku, itu bukan buat diriku sendiri. Akhirnya aku punya satu kegiatan yang aku lakukan untuk diriku sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, kalau ngomongin soal perubahan bentuk tubuh kita nggak usah ngomongin, itu adalah sebuah bonus. Tapi yang jelas endurance itu nggak bohong Kak, ternyata. Jadi waktu pertama kali aku ikutan kelas strong, latihan strength itu di bulan bulan Maret, itu wah aku nggak kuat banget deh, itu kayak setengah jam aku udah ampun, karena kebetulan yang ngajar temanku sendiri. Setelah berbulan-bulan aku ikutan lagi, oh ternyata aku bisa selesaikan latihan selama 60 menit. Jadi namanya endurance itu memang tidak bohong, butuh waktu dan harus dilatih, dan itu jadinya ngaruh ke berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita, kayak misalkan daya tahan tubuh lebih baik gitu ya, lebih nggak gampang loyo, dan buat kulit ternyata juga ngaruh. Selama ini aku pakai skincare doang, maksudnya aku pakai skincare doang, itu juga aku bukan tipe orang yang kayak nyoba-nyoba gitu. Tapi ternyata ngaruh gitu. Aku juga merasa perubahan di kulit karena biasanya aku cuma pakai skincare aja. Terus kalau misalkan rajin olahraga itu ternyata kulitnya lebih tidak kering. Bener nggak sih Kak? Iya, sekarang glowing banget. Bener banget ya? Celong banget. Kulitnya lebih nggak kering, dan recovery jerawatnya itu lebih cepat. Aku nggak ngerti itu apa hubungannya ya, tapi itu yang aku rasakan gitu. Waktu awal pandemi ini aku sempat agak jerawatan gitu di daerah sini gitu. Tapi habis itu aku amati kalau misalkan aku lagi jerawatan, terus aku bawa olahraga, sama aku malas olahraga. Ini nggak dihitung makannya kayak gimana, itu perbedaannya seperti apa, ternyata ada bedanya juga gitu. Ya tentunya kan dari saat kita olahraga kita lebih happy, endorfinnya naik, recovery-nya jadi lebih bagus. Kalau kita stres, imunnya drop, recovery drop, semuanya drop, jadinya otomatis ya nggak bisa healing jadinya. Jadi ya penting it's because of that juga, dan juga kena sinar matahari dan segala macam kan kita membutuhkan itu semua juga. Oke, I don't want to take too much of your time juga. Tapi mau tanya sih, si Nyala kenapa sih? What happened? Kenapa dari tadi sedih banget? Nyala, iya. Jadi memang waktu lagi pandemi kayak gini,
kan semua orang kerja dari rumah. Itu sebenarnya gimana ya, blessing in disguise, karena yang pertama jadi kita karena dulunya sebelum pandemi ini Nyala itu sekolah dari pagi sampai sore, ya kan. Jadi di saat itu aku bisa kerja dan pas dia pulang ya udah aku bisa sama dia. Kalau sekarang jadi mau nggak mau harus kompromi karena dia juga kan di sini gitu, di di rumah gitu. Kadang-kadang ibunya kerja, bapaknya kerja, dia mau apa gitu kan. Dia mau ditemenin baca buku, sesimpel dia mau ditemenin baca buku. Dan memang kalau ditemenin baca buku sama orang lain mungkin treatmentnya agak beda sama kalau sama ibu sama apanya, jadi ya gitu. Sama-sama lagi penyesuaian. Gitu. Oke, Nyala, mami lagi. Saya pulangin mami kamu sebentar lagi ya. Mungkin awalnya tadi saya nggak inget sih ya. Tadi ceritain nggak kenapa awal mulanya banget kayak ada keinginan. Tadi kan bilang kan harus ada niat. Mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya behind the scene? Oke. Behind the scene. Ini soalnya berkenaan sama dirimu juga nih. Saya udah berkenaan dengan Skin Dewi juga gitu. Ada nyambungnya gitu. Oke. Jadi ceritanya aku udah bosen dikira lebih tua dari umurku yang seharusnya. Itu sebenarnya motivasinya banyak, tapi itu adalah satu motivasi utama yang benar-benar bikin aku kayak oke, this is it gitu. Pokoknya aku ada beberapa peristiwa yang terjadi yang dimana orang yang lebih tua daripada aku manggil aku dengan sebutan yang lebih tua karena dia pikir aku lebih tua gitu kan. Ya mungkin dia nggak ada maksudnya, cuman aku kayak gitu. Terus aku pernah datang event terus dipanggil tante sama ada ada deh pokoknya adik yang cuman beda mungkin beberapa tahun aja sih dari usia aku, kayak gitu sih. Itu awalnya itu aku kayak nggak pengen itu. Aku juga pernah baca satu bukunya Hiromi Shinya tentang enzim kan dalam tubuh kita, bahwa sebenarnya nggak ada orang yang lebih tua, nggak ada orang yang kelihatannya tuh lebih muda daripada usianya, tapi orang yang kelihatan lebih muda dari usianya itu harusnya emang mukanya itu sesuai dengan usianya gitu. Terus yang lainnya gimana dong? Ya itu berarti mengalami aging sebelum waktunya. Itu penuaan dini. Faktornya memang banyak banget gitu, bukan cuma dari makanan aja, dari skincare-nya aja, tapi juga dari gerak itu gitu sih. Itu motivasi utamaku adalah aku pengen aku ingin sesuai dengan mengusahakan biar aku terlihat sesuai dengan usia aku gitu awalnya gitu. Terus tapi aku jadi memahami juga bahwa ternyata selama ini Kak aku tuh abai banget ya sama tubuhku sendiri gitu. Ya aku udah makan sehat gitu, tapi nggak benar-benar menjalani itu untuk diriku gitu. Aku bisa relate to this sih, karena aku memang tahun ini juga lagi banyak mikirin tentang kesehatan untuk aku sendiri, tapi mungkin motivasinya lebih ke aku tuh selama ini tuh menganggap energi kayak misalkan pernah kan ngalamin yang kayaknya banyak energi aja, kayaknya nggak jadi ini dan masih staminanya masih ada gitu. Tapi di mana yang di saat yang energinya drop, kayaknya aduh kayak capek banget ya. Mau ngerjain satu hal yang kecil pun juga kayaknya aduh udah gak punya tenaga nih, udah gak sanggup nih, kayaknya udah capek banget nih gitu. Mungkin secara fisik dan secara mental dan segala macam, tapi kayaknya aduh udah gak kuat secara energi tuh kayaknya gak ada gitu. Dan aku ngalamin itu, jadi kan aku baru tahu tahun lalu ternyata aku juga kena autoimun kan, which I didn't know sebelumnya. Tahun lalu baru ketahuan.
Nah, jadi selama ini aku pikir kayak I'm fine, gue sehat-sehat aja kok, maksudnya masih oke, I'm fine gitu. Sampai titik dimana yang aku berasa drop energinya, yang bener-bener yang bangun dari ranjang aja susah loh, kayak capeknya kayak habis lari 10 maraton, padahal lari maraton aja belum pernah ya, tapi bisa bilang kayak lari seluruh kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Dan di saat itu aku kayak wah, ternyata orang bilang kesehatan tuh maksudnya ini nih gitu, untuk energinya. Karena di saat kita udah nggak ada energi, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau main sama anak nggak bisa, mau enjoy kehidupan nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Kayak udah nggak ada artinya hidup gitu loh. Ya mungkin itu agak ekstrim, tapi itu yang aku ngerasain sih. Jadi kayak semenjak itu tahun ini aku berasa kayaknya aku harus merubah kehidupanku deh. Maksudnya kesehatanku terutama ini harus dipentingkan. Karena selama ini aku mirip-mirip kayak kamu, kayaknya oh ya udahlah, nggak penting-penting banget lah kesehatan atau badan itu, ya nanti lah gitu. Maksudnya nggak nomor satu dalam prioritas gitu loh. Jadi kayaknya dalam masa-masa pandemi ini aku banyak berpikir dan merubah pemikiran juga soal kesehatan dan badan juga. Jadi aku bisa relate sih dengan cerita kamu, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda, but I can relate. Iya betul. Karena ya memang bukan cuman buat ternyata kan kalau dulu tadinya aku tuh nggak ngerti gitu. Kenapa sih orang-orang tuh jadi apa? Gue tuh harus olahraga nih gitu. Kalau nggak lari setiap pagi tuh rasanya kayak badan tuh nggak enak. Rasanya tuh jadi kayak apa? Jadi kayak cranky gitu seharian. Nah itu tadi ternyata aku baru sadar ketika sudah melakukannya beberapa bulan ini, yaitu the power of habit. Ketika kita sudah melakukan sesuatu secara terus-menerus, badan kita tuh udah terprogram untuk hal tersebut, makanya dia badannya akan minta atau akan nagih gitu sesuatu yang baik gitu. Aku jadi ngerti kenapa orang tuh bilang kalau aku nggak lari setiap pagi itu badan aku pegel-pegel, kalau nggak olahraga tuh badan aku rasanya tuh nggak enak, moodnya tuh jadi cranky. Nah karena itu badannya itu sudah terbiasa untuk bergerak setiap hari gitu. Dan ketika kita udah terbiasa, sekali kita mau mangkir, sekali kita mau bail out, badan kita sendiri yang akan ngingetin diri kita, hey, kamu butuh ini loh, kamu butuh ini gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi dengerin obrolan ini gitu, yang pengen memulai dan mempertahankan, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja dicoba. Terus seperti kata aku tadi, tipsku tadi mungkin dicari hal-hal yang bisa bikin happy, mungkin dari playlist lagunya, mungkin bisa dari outfit olahraganya, mungkin bisa dicari kayak, kalau aku juga yang aku temukan kalau jalan pagi itu aku jadi tahu sekeliling aku tuh ada apa aja yang tadinya aku nggak tahu. Aku kan suka banget sama anjing. Sebenarnya tapi aku nggak punya, tapi aku suka banget sama anjing gitu kan. Ternyata banyak banget anjing-anjing lucu di sekitar rumahku, dan tiap pagi tuh mereka dibawa jalan-jalan kan. Nah itu juga salah satu hal yang bikin aku happy. Hal-hal kecil yang bisa menggeret kita untuk terus melakukan hal itu. Dan kalau kita udah rutin, nanti pasti tubuh kita akan the power of habit itu, tubuh kita akan udah terbiasa, akan nagih hal itu, dan akan ngerembet ke hal-hal yang lain. Kalau di contoh kasusku adalah jadi selalu mengingatkan untuk makan yang lebih sehat. Udah jalan nih gitu ya, udah ngerasa seger, sayang mau gitu makan yang jorok-jorok kan sayang gitu, lanjutin aja lagi makan yang sehat lagi. Jadi akhirnya dilekatkanlah kebiasaan baru, minum smoothies sama jalan pagi gitu. Nah itu juga salah satu tips buat teman-teman kalau mau memulai satu kebiasaan baru, lekatkanlah dengan satu kebiasaan yang sudah lama. Jadi misalkan
jalan pagi nih, aku pengen memulai si minum smoothies ini. Jadi dimulai pulang jalan pagi aku minum smoothies gitu. Jadi badannya itu akan terbiasa itu lebih cepat. Sedikit tips lagi tadi itu. Nah itu jadi build up-nya certainty tuh. Tadi dengerin lagu itu certainty. Terus abis itu makan smoothies itu juga certainty, karena udah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dirasakan. Terus kayak tadi suka ketemu sama anjing-anjing lucu itu connection. Bisa melihat sekeliling itu juga connection. Jadi basically udah dari kebutuhan kita apa dan bagaimana jadi kita bisa fulfill needs-nya kita. Itu akan lebih sticky lagi. Iya gitu cerita dari The Power of Habit ala Kimchi. Iya. Thank you so much Ai buat sharingnya, bener-bener interesting banget untuk dengerinnya, dan juga aku seneng banget dengerin. Aku seneng sih dengerin orang yang bisa overcome sesuatu terus jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Aku seneng banget dan aku selalu ingin tahu gimana sih caranya gitu. Iya. Supaya bisa di-sharing juga ke orang lebih banyak, supaya orang-orang juga bisa ya tentunya belajar juga dari semua success story. So thank you so much. Sama I really appreciate it. Apalagi tadi sedikit makan waktunya sama Nyala, so I really appreciate it untuk semua waktunya. Dan semoga cerita ini, this power of habit ini bisa inspire a lot of people supaya lebih sehat lagi, hidup lebih sehat, makan lebih sehat, semuanya lebih sehat. Yeay, dan aku doakan juga semoga segera keluar sunblocknya Skin Dewi karena kalau jalan pagi kita tetap harus pakai sunblock ya pemirsa ya kan, supaya menjaga gitu. Gak pakai ujung-ujungnya tetap nge-push ya, memang pesan sponsor. Oke, thank you juga buat supportnya, thank you juga buat pushingin sunblocknya. Aku juga udah kepingin banget punya sunblock. Hopefully dalam 1-2 tahun ini, fingers crossed semuanya lancar, bisa ada sunblock. Oke, thank you so much juga pemirsa yang sudah nonton. I hope this story has been useful for you. The power of habit yang diceritakan, yang di-sharing dengan Ais dengan Linci. Power of habit dengan Linci ya. So this is amazing. Thank you so much. So I'll catch you in the next episode. Dadah.